Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk hari ini, Bapak akan memberitahukan pelajaran yang akan kita bahas, yaitu elemen tentang Quran hadis yang materinya adalah Quran surat Ad-Duha, yang mana setelah kalian semuanya mempelajari Quran surat Ad-Duha, kalian akan mengetahui Quran surat Ad-Duha. Kalian akan membaca Quran surat Ad-Duha. Kalian akan menghafal Quran surat Ad-Duha, dan kalian akan mengetahui dan memahami isi pokok Quran surat Ad-Duha, dan kalian akan mengetahui hubungannya antara Quran surat Ad-Duha dengan keragaman. Yang pertama, kalian akan membaca Quran surat Ad-Duha, dan sebelumnya kalian harus mengetahui apa itu Ad-Duha, berapa ayat Ad-Duha, dan diturunkan di mana Quran surat Ad-Duha, setelah apa diturunkannya surat Ad-Duha, dan nomor berapa Quran surat Ad-Duha di dalam Al-Quran. Yang mana Quran surat Ad-Duha, Ad-Duha adalah waktu duha, yang mana dalam pengertiannya Ad-Duha itu matahari naik sepenggalan. Quran surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Quran surat Ad-Duha di dalam Al-Quran itu urutan nomor ke-93. Quran surat Ad-Duha diturunkannya di Mekah dan diturunkannya setelah surat Al-Fajr. Quran Ad-Duha itu diambil dari lafadz Ad-Duha, ayat yang pertama di Quran surat Ad-Duha. Jadi kalian akan membaca Quran surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai 11. Bagaimana bunyinya? Kalian nanti bisa lihat Al-Quran surat ke-93. Coba itu baca yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu silakan dipelajari dan sekaligus dihafal. Untuk selanjutnya nanti ada pembahasan ilmu tajwid, yaitu tentang hukum ra. Hukum ra yang ada di Quran surat Ad-Duha. Untuk pengetahuannya, yang mana hukum ra itu terbagi dua, yaitu tafhim dan tarkik. Kalau tafhim itu artinya tebal, tarkik artinya tipis. Jadi nanti hukum ra itu cirinya bila mana ra berharokat fathah atau dhamma, ra disukun atau ditasydid oleh harokat fathah atau dhammah. Kalau yang tarkik itu dibaca tipis bila mana cirinya ra berharokat kasrah atau ra disukun atau ditasydid oleh harokat kasrah.
Untuk selanjutnya nanti kalian akan mengetahui isi pokok dalam Quran surat Ad-Duha. Isi pokok Quran surat Ad-Duha salah satunya yang ayat ke-1 dan ke-3 itu mengandung hikmah atau pokok atau pelajaran. Pertama 1, 2 dan 3 di dalam surat Ad-Duha Allah berfirman. Allah berfirman yang mana Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu. Yang pertama waktu duha dengan cahayanya, yang kedua waktu malam dengan kegelapannya dan kesunyiannya, untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya Allah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asbabul nuzul, sebab diturunkan Al-Qur'an itu pada waktu itu Allah belum menurunkan wahyu, sehingga Allah Subhanahu wa taala ayat keempat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Itu ayat 4 ini memiliki maksud bahwa kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira atau berita gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah terus-menerus melimpahkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi senang dan bahagia. Nah, perantaranya adalah beliau diberi telaga Al-Kautsar yang mana di kedua tepinya terdapat kubah-kubah dari maha suci dan dasarnya yang mana terdapat kubah-kubah dan dasarnya itu wangi. Terus Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karunia berupa hak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan syafaat kepada umatnya. Ayat ke-6 ini berupa keragaman, bahwasanya ada miskin, ada kaya, ada yang kurang mampu, ada yang mampu, tetap Allah berikan kasih sayang. Ayat 7-8 menceritakan masalah Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu seorang yatim, dan Nabi Muhammad dulunya itu seorang yang bingung. Bingung apa? Dalam mencari kebenaran, yang mana pas waktu itu bangsa Arab rendah akhlaknya itu karena menyembah berhala. Terus Nabi Muhammad
seorang yang berkekurangan, fakir miskin, ayahandanya meninggal dunia tanpa meninggalkan harta sedikit pun kecuali unta betina dan hamba sahaya atau perempuan. Sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya, sehingga Nabi Muhammad berunsur bisa bahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa sesudahnya beliau mendapatkan bermacam-macam nikmat yang tadi disebutkan, nikmat dari awalnya unta, terus bergembala, terus berdagang, terus mendapatkan istri solehah, si Khadijah, diwakafkan hartanya sehingga Nabi Muhammad diwakafkannya untuk apa? Untuk perang, untuk berjihad di jalan Allah. Sehingga Nabi Muhammad merasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk supaya memiliki rasa kepedulian kepada siapa? Yaitu anak yatim dan peminta-minta, yaitu atau pengemis. Ayat yang terakhir, ayat 11 menegaskan supaya agar kita semua banyak memberi, terutama kepada fakir miskin, anak yatim, dan Allah memerintahkan untuk bersyukur, menyebut, mengingat nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin materi yang akan disampaikan nanti, akan dipelajari nanti. Untuk itu hanya persiapan saja, karena materi yang diajarkan insyaallah tentang Quran surat Ad-Duha yang sedikitnya tadi sudah Bapak jelaskan. Mungkin itu saja. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.